Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian kitab kita Syakhsiyatul Muslim. Dan sekarang kita mencoba untuk menyempurnakan pembahasan sebelumnya itu terkait dengan masalah yuqimu shalawatil khamsah. Seorang muslim hendaklah selalu senantiasa menegakkan salat 5 waktu. Ini sesungguhnya poin ya, saya ingin jelaskan bahwa poin ini masih poin besar dari al-muslimu ma'a rabbihi. Al-muslimu ma'a rabbihi ada beberapa poin ya. Pertama, mukminun yaqidun, mukmin yang selalu waspada, yang tidak pernah lalai. Yang kedua, muti'un amra rabbihi, mematuhi semua perintah Rabbnya. Yang ketiga, yash'uru bi mas'uliyatihi an ra'iyatihi, dia merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, radin bi qada'illahi wa qadarihi, dia ridha dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Yang kelima, awwab, yaitu rujuk dan taubat kepada Allah. Yang keenam, yaitu hammuhu mardatu rabbihi. Hammuhu, tujuan terbesarnya adalah keridhaan Rabbnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, muaddin al-fara'idha wal arkana wal nawafil. Dia menjalankan, melakukan semua yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, wan nawafil, dan juga sunnah-sunnah. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, yuqimu as-salawati al-khamsah. Dia menegakkan salat 5 waktu. Ini poin yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, namun belum sempurna lagi. Kita akan paripurnakan pada pertemuan kita pada hari ini. Terakhir itu kita sudah membicarakan terkait dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yaitu kata Nabi SAW dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahra bibabi ahadikum." La ara'aitum, kata Nabi SAW, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahran bibabi ahadikum, kalau seandainya ada sungai di depan pintu salah satu kalian, di depan pintu rumah. Yaghtasil minhu kulla yawmin 5 marrat. Yaghtasilu minhu, yang dia mandi dari sungai tersebut, kulla yawmin, setiap hari. Berapa kali? 5 marrat, 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa di dalam tubuhnya, di badannya itu sesuatu dari kotoran? Qalu, mereka menjawab para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, la yabqa min daranihi, tidak ada yang sisa, tidak ada yang tertinggal ya Rasulullah dari kotoran-kotoran di badannya. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Maka itu perumpamaan salat 5 waktu yang Allah akan hapuskan dengan salat itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari orang tersebut. Jadi ini salah satu keutamaannya. Ya, kalau kita rajin mengerjakan, menjaga, dan ini kewajiban bagi kita tentunya. Kalau Anda mengaku diri Anda sebagai seorang muslim dan muslimah, ya buktinya harus ada lah, bukti kita ini cinta kepada Allah. Ya, bukti kita sebagai seorang muslim itu harus ada. Minimal salat inilah ditegakkan. Dan memang biasanya kalau orang sudah menegakkan sholat, yang lain-lain itu ikut. Amalan yang lain ikut. Puasa akan ikut, sedekah akan ikut, birrul walidain akan ikut, membantu orang lain akan ikut, silaturahim akan ikut. Tetapi kalau seandainya sholat nggak beres, maka yang lain pun akan nggak beres. Maka sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa sholat itu menjadi barometer.
Man hasunat salatuhu fahuwa li ghairiha ahsan. Kalau seorang yang sudah bagus salatnya, maka perkara lain dia akan lebih bagus. Nah itu. Tapi kalau salatnya masih centang perenang, atau salatnya masih Senin Kemis, atau salatnya sekali setahun, atau sekali sepekan, ya ada juga begitu kan, sekali sepekan Jumat aja ada salat, atau sekali setahun, ya hanya Lebaran aja. Alhamdulillah kalau dia nggak sakit perut ya. Karena kalau sakit perut dia banyak makan lontong, opor umpamanya, begitu kan. Akhirnya salat Id pun nggak bisa, ya. Jadi ada orang seperti itu. Tapi kalau orang yang memang sudah paham betul dia bagaimana kewajiban sholat ini dan kedudukan sholat ini. Kita tahu sholat ini adalah sebagaimana juga mungkin pernah saya sampaikan, itu dikhilafkan oleh para ulama siapa yang meninggalkannya. Ada satu pendapat kafir orang yang meninggalkan sholat. Ya, sekalipun jumhur ulama mengatakan tidak kafir selama dia meyakini sholat. Tapi dengan catatan dia memang sekali-sekali sholat, walaupun memang dia meninggalkan, tetap meyakini ya, dia meninggalkan sholat, tapi tetap aja sekali-sekali dia sholat begitu. Adapun orang meyakini tapi terus dia meninggalkan ya sama aja. Jadi keyakinan nggak bermakna itu. Ya, jadi yang dibenarkan, yang masih jumhur ulama masih membela orang yang meninggalkan sholat dianggap belum kafir selama dia meyakini dan memang dia sekali-sekali sholat gitu. Adapun permanen dia nggak meninggalkan sholat, permanen dia meninggalkan sholat, walaupun dia meyakini, ini berbahaya kata para ulama, bisa masuk kepada kekafiran. Kalau sudah dia masuk ke kekafiran, nggak boleh menikahkan anaknya, dia tidak halal menikahkan anaknya, sembelihannya nggak boleh dimakan. Jadi bukan perkara mudah, ya. Jadi kalau Anda sebagai orang yang tukang sembelih di waktu kurban nanti umpamanya, perbaiki sholat, karena bisa jadi Anda tidak bisa sah, nggak halal makanan yang Anda sembelih. Atau Anda orang yang profesinya memang sebagai potong ayam umpamanya, orang yang berjualan ya buka potong ayam lah gitu kan. Ini harus betul-betul orang yang sholat gitu. Karena kalau nggak sholat nggak halal potongannya itu, sembelihannya nggak halal, makanya berbahaya ya. Jadi juga kita menghimbau kepada seluruh tukang jagal ya, tukang potong hewan, apakah ayam, apakah sapi, apakah lembu, apakah kambing dan sebagainya, jaga sholat. Karena itu ukuran kehalalan sembelihan Anda itu. Nah, jadi berbahaya, makanya benar-benar kita harus perhatikan masalah sholat. Baik, para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin ghamrin jarin ala babi ahadikum yaghtasil minhu kulla yaumin khamsa marrat." Perumpamaan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan salat 5 waktu seperti perumpamaan sungai yang besar yang melimpah, jarin yang mengalir ala babi ahadikum, di depan rumah salah seorang kalian, yaghtasil minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang dia mandi dari sungai tersebut berapa kali? 5 kali. Artinya kalau orang yang mandi 5 kali bagaimana? Bersih apa tidak bersih? Jawabannya bersih. Bau apa tidak bau? Tidak bau. Bahkan wangi mungkin. Ya, apalagi Masya Allah kalau mandinya itu diiringi dengan memakai sabun, ya, dengan memakai sampo umpamanya, dengan memakai banyak hal yang bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya. Apalagi mandi udah 5 kali. Jadi ini nggak akan berdaki lagi, dia nggak akan tetap lagi. Begitulah kiranya orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, dosanya akan terkikis, akan hilang, akan lenyap, akan lebur, akan hancur dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, tentu kalau orang nggak sholat ya dosanya akan menumpuk-numpuk karena nggak diimbangi kan. Gitu. Karena manusia ini pada hakikatnya ikhwati fillah, jamaah pengajian Syakhsiyatul Kitab Muslim dalam program kajian kitab kita ini, bahwa memang nggak ada manusianya yang nggak berdosa. Setiap hari kita berdosa begitu kan. Ya walaupun beda-beda dosa orang kan. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Siapa yang berani menjamin dirinya nggak berdosa dalam 1 hari? Nggak yakin saya. Semua kita pasti potensi kita untuk berdosa itu ada. Potensi kita pun untuk mendapatkan pahala ada. Makanya diimbangi gitu. Karena nggak ada orang yang selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau kita imbangi dengan sholat, mudah-mudahan ya. Kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau hadis yang barusan kita baca dari jalan sahabat Jabir itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita lihat lagi berikutnya.
Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Faqala ar-rajulu aliya hadha qala li jami'i ummati kullihim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, asaba min imra'atin qiblatan, seorang laki-laki mencium seorang perempuan yang enggak mahramnya, mencium atau memegang. Qiblatan itu bisa mencium, bisa memegang, menyentuh yang enggak mahram. Begitu. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat tentunya. Ya, anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan, bahwa ada seorang laki-laki yang dia itu mencium ataupun menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka pun dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, maka dia pun menceritakan peristiwa yang dialaminya. Apa? Yaitu mencium seorang wanita ya yang bukan mahramnya, atau menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah azza wa jalla pun menurunkan firman-Nya dari min fawqi sab'i samawat, dari langit yang ketujuh. Apa kata Allah azza wa jalla? Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Tegakkanlah salat tarafayin nahar, di ujung siang. Ya. Dan wazulafam minal lail, dan mendekati malam. Innal hasanati yudhhibanas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Faqala rajulu, maka laki-laki yang bertanya tadi berkata, aliyah hadha, apakah ayat ini ya Rasulullah khusus untukku? Qala li jami'i ummati kullihim, ini untuk semua umatku. Ini ayat ini tidak hanya khusus untukmu, li jami'i ummati, namun untuk semua umatku. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan ayatnya terdapat dalam surah Hud ayat yang ke-114. Bisa dicek di dalam mushaf masing-masing. Jadi para ulama tafsir, diantaranya apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taysiru Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, menjelaskan bahwa salat ini itu menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Tapi beliau menjelaskan, ya di sini pun nanti akan dijelaskan pada berikutnya, bahwa yang dimaksud dosa-dosa di sini dosa-dosa kecil. Ya, bukan dosa-dosa besar. Ya. Jadi apa namanya ini? Dosa-dosa kecil seperti tadi laki-laki tadi, ya, yang dia menyentuh saja ataupun mungkin sampai mencium, ya. Segera dia bertaubat kepada Allah dan melakukan ibadah salat, ternyata salat itu ampuh untuk menghilangkan kesalahan, untuk menebus dosa, untuk menghancurkan maksiat-maksiatnya. Nah ini dia. Jadi menegakkan salat tarafan nahar, di ujung siang, kata para ulama, Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksudnya itu salat subuh. Wa zulafa minal lail, maksudnya salat isya, salat maghrib dan isya. Tapi ada ulama lain seperti Imam Mujahid mengatakan bahwa maksudnya tarafin nahar, di ujung siang itu, di awal siang itu maksudnya adalah apa? Salat subuh, ya. Begitu juga dengan salat zuhur, asar. Ini kan siang semua, ya. Sementara zulafa minal lail, mendekati malam, itu ada dua, yaitu salat maghrib dan salat isya. Intinya kita melaksanakan semua salat itu. Jadi ayat ini ternyata Masya Allah ya, luar biasa untuk bisa menghapuskan dosa kesalahan kita. Maka rajin-rajinlah kita untuk melaksanakan sholat. Semangatlah kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita ini setiap saat berdosa kan. Iya, pasti setiap hari kita berdosa. Siapa yang menjamin dirinya nggak berdosa setiap hari? Ada aja. Ya sekalipun bertingkat-tingkat orang yang berdosa itu kan. Ada yang dosanya banyak, ada yang sedikit, bahkan mungkin ada yang sangat sedikit sekali. Ada yang bisa dihitung jari barangkali. Tapi kalau kita imbangi ini, Masya Allah. Ya, begitu terus sampai akhir hidup kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang.
Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, tak terasa kita break sebentar, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.